Shalom, perkenalkan nama saya Morina Oktavianti Pane. Saya kuliah di YKN Tarutung, jurusan Pendidikan Agama Kristen, grup D semester 6. Dan mata kuliah saya Mikro, dosen pengampu saya Dolan Neibaho, MPDK. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan kepada anak kelas 6 SD tentang menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari dengan bertanggung jawab sebagai ibadah. Yuk kita saksikan bersama-sama. Shalom anak-anak, apa kabar? Sebelum kita memulai pembelajaran kita ada baiknya bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin nyanyian, siapa yang memimpin doa? Tidak ada, baiklah ibu yang memimpinnya. Kerja buat Tuhan, 1, 2, 3 ya. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan, selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Kau telah melindungi kami dan memberkati kami sampai hari ini dengan sehat walafiat. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami Bapa. Biarlah anak-anak ini mengerti apa yang saya jelaskan ataupun yang saya terangkan Bapa. Bapa, hanya inilah doa-Mu, kami panjatkan kehadirat-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ataupun sebelum Ibu menerangkan kepada kalian tentang topik pembahasan kita hari ini, kita mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir? Bagus. Oke, topik kita hari ini ataupun yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini kepada kalian, menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari dengan bertanggung jawab sebagai ibadah. Anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa saja sih kegiatan kalian sehari-hari di rumah? Pasti ada yang ngepel, ada yang nyuci piring, ada yang bantu mama ke ladang, dan masih banyak lagi kan? Dan Ibu ingin bertanya juga kepada kalian. Kalian pernah nggak bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan kalian sehari-hari? Apakah kalian labai dalam pekerjaan kalian? Apakah kalian udah jarang mengerjakan kegiatan kalian sehari-hari dalam rumah? Pernah nggak? Pasti pernah. Pasti ada juga sifat kita malas, jadi kita nggak bertanggung jawab, ya kan? Ibu juga pernah merasakan seperti kalian semua. Bukan hanya di rumah aja kita ada kegiatan kita sehari-hari dan kita itu harus bertanggung jawab, tetapi di dalam sekolah juga ada kegiatan kita dan kita harus menjalankannya dan bertanggung jawab. Seperti ngerjakan tugas di sekolah, ngerjakan tugas, belajar, mendengarkan apa kata guru, tidak boleh melawan guru, tertib di sekolah, mengikuti peraturan di sekolah. Dan Ibu yakin di dalam kelas ini pasti ada yang melanggarnya. Pasti ada yang
tidak melakukan ataupun tidak menjalankan peraturan di dalam sekolah, seperti tidak mematuhi peraturan di sekolah, tidak menjalankan apa perkataan guru, dan tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Pasti ada di antara kalian, malas biar aja lah aku nanti di sekolah ngerjakan tugas, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalian nyontek kepada kawan, kan? Jadi itu tidak bagus ya anak-anak ya. Itu tidak bagus menyontek. Apalagi tidak mengerjakannya di dalam rumah. Gitu. Jadi ibu sarankan kepada kalian, kalau kami, guru kalian, mengasih tugas kepada kalian, kerjakanlah di rumah, jangan di sekolah. Apalagi dengan kata menyontek kepada teman. Itu sangat dilarang oleh kami semua guru kalian. Tetapi tetap aja yang melanggarnya. Jadi tanggung jawab kalian itu, dan selain itu juga ibu ingin bertanya kepada, dan selain itu juga ibu ingin tahu apa saja yang pernah kalian tidak tanggung jawabkan kegiatan kalian sehari-hari dalam rumah ataupun tidak menjalankannya di dalam rumah. Contoh, mama menyuruh kalian pergi beli sayur. Tapi kalian bilang iya tapi tidak menjalankan. Itu sama saja tidak bertanggung jawab ya anak-anak ya. Dan itu tidak baik untuk dilakukan. Jadi kita lain kali kalau disuruh kita harus menjalankan, kita harus melaksanakan, dan kita harus bertanggung jawab apa yang sudah disuruh oleh kedua orang tua, baik itu kakak dan abang. Jadi apapun yang disuruh abang, apapun yang disuruh kakak, terutama kedua orang tua, itu tidak boleh dilawan. Kita harus bertanggung jawab, kita harus menjalankannya. Supaya apa? Supaya kedua orang tua kita, kakak-kakak kalian, ataupun abang kalian, ataupun abang kakak, ataupun abangnya ibu dan kakaknya ibu, supaya senang melihat kalian, supaya bangga melihat kalian. Dan kalian juga harus tahu, kalau kita menjalankan, kalau kita bertanggung jawab, itu sama aja kita sudah melakukan suatu ibadah. Tapi kalau kita tidak menjalankan, kita tidak mematuhi, kita tidak bertanggung jawab, itu sama saja kita nggak menjalankan ibadah kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Maka oleh sebab itu, mulai sekarang dan mulai detik ini, kalian harus menjalankan, melakukan, dan bertanggung jawab apa yang sudah diperintahkan kepada kita, ataupun yang sudah diperintahkan kedua orang tua kita, kakak kita maupun abang kita. Supaya apa? Supaya kita sudah melakukan ibadah kita di dalam kehidupan kita ataupun kegiatan kita sehari-hari. Dan pastinya Tuhan akan bangga mempunyai anak seperti kita. Kita sudah menjalankan perintahnya, kita sudah bertanggung jawab akan perintahnya, kita sudah melakukan dan bertanggung jawab, pasti Tuhan senang. Tuhan bangga kepada kita semua anak-anaknya. Karena apa? Karena kalau kita tidak melakukan perintahnya, kita tidak bertanggung jawab, kita tidak melaksanakan, Tuhan pasti gak senang. Pasti Tuhan sedih melihat anaknya. Kenapa anaknya jadi pemalas? Kenapa anaknya jadi tidak bertanggung jawab? Kenapa anaknya tidak melaksanakan apa yang diperintahkan? Gitu ya anak-anak ya. Jadi pesan ibu kepada kalian,
lakukanlah, laksanakanlah tanggung jawab dan bertanggung jawablah apa yang sudah diperintahkan kepada kalian ataupun yang diperintahkan orang tua, kakak maupun abang kita di rumah. Jadi tidak boleh lagi tidak menjalankan. Oke? Jadi kita juga harus meyakini anak-anak, kegiatan kita sehari-hari, terus kita bertanggung jawab dan melaksanakannya, itu adalah suatu cara juga kita beribadah kepada Allah tanpa kalian sadari. Ibu juga dulu pada saat anak-anak seperti kalian, kelas 6 seperti kalian, ibu juga nggak pernah terpikirkan oleh sampai ke situ. Bahkan ibu masih bertanya-tanya, oh iyakah, apakah kalau aku melaksanakan tugasku di dalam rumah itu adalah suatu ibadah? Itu selalu terngiang di pikiran ibu. Tapi iya, ternyata benar. Ibu tanya kepada ibu guru ibu dulu, iya, katanya kalau kita melaksanakan, bertanggung jawab, apalagi melakukan perintah yang disuruh kedua orang tua, baik kakak maupun abang, itu adalah suatu cara ibadah kita kepada Allah. Walaupun kita nggak harus ke gereja, nggak harus berdoa di tempat ibadahnya, di tempatnya. Tapi melalui kegiatan sehari-hari kita juga, kita itu udah melakukan ataupun sudah melaksanakan tanggung jawab kita, dan itu adalah cara kita melakukan ibadah ataupun cara ibadah kita kepada Allah melalui kegiatan kita sehari-hari. Makanya ibu menyarankan kalian jangan lagi tidak bertanggung jawab dalam melakukan perintah dan tidak melaksanakannya, karena Tuhan tidak akan senang. Tuhan tidak akan bangga dengan kalau anaknya malas-malas, tapi Tuhan akan bangga kalau anaknya rajin dan melaksanakan kegiatannya sehari-hari di dalam rumah. Melakukan dan tidak melawan apa kata orang tua, kakak maupun abang. Karena itu yang Tuhan senang. Tuhan bangga punya anak yang rajin, berbakti, taat apa kata orang tua. Itu yang Tuhan senang. Jadi kalau kita tidak melakukan, kita tidak melaksanakan, Tuhan akan tidak senang dan tidak bangga melihat kita anak-anaknya. Makanya ibu ingin, ini bukan hanya sekedar kalian dengar, bukan sekedar ibu menjelaskan, tapi ibu ingin kalian laksanakan di kehidupan kita sehari-hari, di kegiatan kita sehari-hari. Itu yang ibu inginkan dari kalian. Oke anak-anak, baiklah, kita buka Alkitab kita, Amsal 13 ayat 14. Siapa yang ingin membacanya? Tidak ada? Baik, ibu yang akan membacanya kepada kalian. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberikan kelimpahan. Yang dimaksudnya di sini anak-anak, kita tidak boleh jadi anak yang pemalas. Dan sifat pemalas kita itu hanya berlaku untuk sia-sia aja. Jadi yang ibu inginkan, kalian harus rajin. Supaya apa? Supaya kita selalu diberi Tuhan kelimpahan. Oke anak-anak, baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya, dan itu minggu depan harus dikumpul ya anak-anak ya. Demonstrasikan kegiatan sehari-hari sebagai cara beribadah kepada Allah.
Oke, itu tugas kita dan minggu depan harus dikumpulkan. Baiklah, kita sebelum menutup pembelajaran, kita bernyanyi dan berdoa. Kerja buat Tuhan. 1, 2, 3 ya. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Kau telah berkati kami dan melindungi kami pada siang hari ini. Bapa, kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami. Biarlah kiranya anak-anak ini dapat melakukan di dalam kegiatannya sehari-hari dan melaksanakannya dan bertanggung jawab apa yang saya sudah jelaskan tadi Bapa. Bapa, kami mau pulang Bapa ke tempat kami masing-masing Bapa. Berkatilah kami di jalan supaya sampai di tujuan dengan selamat. Hanya inilah doa-Mu, kami panjatkan kehadirat-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Baiklah, demikianlah presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Shalom.